Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di YouTube. Ini pertanyaan dari Reva Oktoyarda. Jadi dia bertanya, mau nanya cara agar Allah memenuhi hati kita dengan cinta dan kelembutan bagaimana nggih? Terima kasih sebelumnya. Jadi pertanyaan ini intinya adalah bagaimana kira-kira Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita dengan cinta dan kelembutan. Ada satu teks yang menarik bahwa innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan, dan ini memberikan suatu pengertian kepada kita bahwa cara agar kita Tuhan mengisi hati kita dengan cinta dan kelembutan, tentu jalan pertama adalah bagaimana kita sendiri secara pribadi, khususnya hati kita itu tawajuh atau mempusatkan diri kepada hal-hal yang terkait dengan kebaikan, karena kebaikan itu pasti terkait dengan keindahan. Jadi keindahan, kebaikan, dan kesempurnaan sebenarnya satu hakikat yang sama. Dia menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, caranya adalah bagaimana kita senantiasa berada dalam koridor kebaikan. Kenapa? Karena tentu saat kita meletakkan diri kita dalam kebaikan, di situ ada usaha untuk melawan ego kita sendiri. Karena secara filosofis tubuh kita ini pasti menyenangi sesuatu yang sifatnya senang gitu. Tubuh kita ini selalu ingin rehat, santai, dan seterusnya. Nah, sementara misalnya seperti ini, kita entah itu bersedekah kepada orang lain, membantu kepada orang lain, tentu situ ada usaha bagaimana menyampingkan diri kita, ego kita, dan lebih fokus kepada kebaikan tersebut. Nah, oleh karena itu jalannya adalah tentu bagaimana memposisikan diri kita dalam senantiasa di dalam kebaikan tadi. Kebaikan ini makna secara global yang universal, tidak hanya terkait kepada dimensi syariat, tetapi tentu lebih luas sebenarnya, tetapi terkait dengan hal-hal yang bersifat fitrawi. Karena kebaikan, keindahan, dan kesempurnaan itu adalah sesuatu yang fitrawi di dalam diri manusia. Nah, ini pertanyaan pertama. Lalu masuk pada pertanyaan kedua dari Muhammad Ismail. Dia menjelaskan, bertanya tentang syair Rumi. Jadi pernah kita posting dalam syair Rumi, nama Ahmad adalah nama seluruh para nabi. Sebab jika 100 datang, 90 tentu sudah ada di tangan kita. Jadi dia penasaran kira-kira bagaimana penjelasan tentang bait ini. Nama Ahmad adalah nama seluruh para nabi. Nah, dalam hadis kita pahami bahwa Rasulullah disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Jadi karena beliau adalah pemimpin para nabi dan para rasul, sehingga Rumi menjelaskan bahwa dia adalah nama seluruh para nabi. Sehingga jika 100 datang, 90 tentu sudah ada di tangan kita. Jadi kalau kita sudah memahami hakikat Rasulullah, sebenarnya itu memahami seluruh hakikat kenabian sebenarnya. Jadi poin intinya sebenarnya Rumi ingin menjelaskan di situ, khususnya dalam dunia sufistik. Misalnya di Ibn Arabi dalam kitab Fusul Hikam memang meletakkan Rasulullah itu disebut sebagai puncak dari insan kamil, manusia sempurna, yaitu Rasulullah, dan seluruh para nabi ini mendapatkan kenabiannya dan kewaliannya itu dari percikan wilayah Rasulullah. Terima kasih atas pertanyaannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.